Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sesuai dengan janji minggu kemarin, kan kemarin kita sudah belajar tentang hidrokarbon. Nah, minggu sekarang kita akan melakukan praktikum. Jadi judul praktikumnya itu adalah menguji senyawa karbon. Nah, jadi hidrokarbon itu termasuk ke dalam senyawa organik ya teman-teman. Setelah kemarin kita belajar tentang hidrokarbon, jadi hidrokarbon itu termasuk ke dalam senyawa organik. Nah, terus di dalam senyawa organik itu ada apa saja unsurnya? C, H, dan O. Oke, nah maka dari itu kita akan membuktikan benar gak sih di dalam senyawa organik itu terdapat unsur C, H, dan O. Nah, untuk memudahkan kalian nanti melakukan praktikum, Ibu di sini mempunyai LKPD. Nah, sudah dibagikan kelompoknya kemarin di GC, sudah Ibu umumkan. Nah, sekarang satu kelompok mendapatkan satu lembar LKPD. Silahkan. Nah, di dalam silahkan dilihat dulu LKPD-nya. Nah, jadi tujuan praktikumnya yaitu memahami dan menguji senyawa organik serta menentukan hasil reaksi. Nah, di sini juga ada dasar teori yang bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran. Jadi, hidrokarbon itu merupakan senyawa yang paling berperan dalam menentukan sifat dari senyawa organik makhluk hidup. Meskipun ada unsur lain seperti oksigen dan nitrogen. Nah, keempat unsur ini yang menyusun senyawa makromolekul seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, di sini juga ada alat bahan yang nanti digunakan pada saat praktikum. Yang pertama itu alat yang digunakan adalah tabung reaksi, penjepit kayu, pembakar spiritus, spatula, pingset, gas korek api. Nah, di sini juga ada bahannya. Bahannya yang pertama itu ada kapas, gula pasir, glukosa, kertas kobalt 2. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui MSDS terlebih dahulu. Nah, salah satunya yaitu MSDS dari kertas kobalt 2 klorida. Nah, rumusnya yaitu COCl2 6H2O. Nah, bahaya dari kertas kobalt ini, bahaya jika tertelan, terus dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit serta menyebabkan kerusakan mata. Nah, maka dari itu sebelum kita melakukan praktikum, kita harus memakai apa dulu? APD, alat pelindung diri. Nah, salah satunya ada apa aja, teman-teman? Jas lab, terus masker, latex, ya. Terus kita juga harus memakai sepatu yang tertutup. Nah, apabila ada paparan dari bahan kimia yang berbahaya, kita itu udah terlindungi jadi kita itu udah merasa aman dari bahan kimia yang terpapar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah kerja praktikum yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu, masukkan 1 sendok teh gula pasir ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditutup mulut tabung reaksi dengan menggunakan kapas, terus dijepit tabung reaksinya. Setelah itu dipanaskan sampai terlihat ada zat cair yang mengembun pada dinding tabung reaksi. Nah, setelah ada zat yang mengembun, keluarkan sumbat, kemudian diuji dengan kertas kobalt 2 klorida. Nah, selanjutnya diulangi cara kerja satu ini dengan mengganti gula dengan glukosa. Jadi sampelnya itu ada 2, yang pertama itu gula dan kedua itu ada glukosa. Nah, untuk maka dari itu Ibu minta perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk melakukan praktikum tersebut. Silahkan De Farah sama De Karin ya? Oke. Nah, di sini sudah ada alat bahannya, silakan dicek terlebih dahulu. Penjepit kayu, pembakar spiritus, spatula, pingset, gas korek api, dan kapas, gula pasir, glukosa, kertas kobalt. Nah, silahkan yang pertama tadi gimana? Dimasukkan 1 sendok gula pasir. Nah, kan ini ada 2 ya, boleh satu-satu, yang Devara menggunakan gula pasir, yang terus Dekarin menggunakan glukosa. Silahkan diambil menggunakan spatula. Iya, lagi. Tambah sedikit lagi gak apa-apa.
Sudah. Nah, tadi setelah itu gimana? Ditutup mulutnya dengan menggunakan kapas. Udah cukup. Ditutup mulutnya dengan menggunakan kapas. Nah, setelah itu dicapit tabung reaksinya. Nah, kan kita akan dibakar ya, jadi sebelum itu harus dinyalakan dulu spiritusnya. Nah, tadi yang mana yang dikarin? Oke, silahkan dibakar ya. Dibakar sampai mengeluarkan apa tadi, mengembun ya, ada zat cairnya. Punya dekarin udah ya? Udah ada. Udah mengembun belum? Sudah ya? Nah, kalau sudah tadi gimana, diuji dengan menggunakan? Kertas kobalt. Nah, oke. Silahkan dimatiin terlebih dahulu itunya. Apanya? Spiritusnya. Sudah. Nah, silahkan diuji dengan menggunakan kertas kobalt. Nah, biar memudahkan silahkan menggunakan pinset ya. Mengujinya pada zat cairnya. Diuji pada zat cairnya. Ditempelkan kertas kobaltnya, terus diujikan pada. Terjadi perubahan nggak pada kertas kobaltnya? Jadi ada merah-merahnya ya, merah muda ya. Yang punya dekarin udah diuji? Bisa? Coba lihat, berubah tidak warna kertas kobaltnya? Ada warna merah-merah muda apa enggak? Ada, Bu. Ada ya? Oke, nah setelah ini kan di sini juga ada data pengamatan. Nah, kan di sini menggunakan dua sampel. Yang pertama itu ada gula sama glukosa. Nah, di dalam tabel pengamatan ini ada sebelum dipanaskan, terus sesudah dipanaskan, serta zat cair dan kertas kobalt. Nah, tadi gula sebelum dipanaskan bentuknya apa gula tadi? Kristal. Kristal, terus berwarna padatan warnanya? Putih.
putih. Oke, silakan ditulis. Terus sesudah dipanaskan gula jadi Mencair menjadi kecoklatan. Nah, ya berarti gula itu jadi mencair serta berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, ini tuh menandakan bahwa gula tersebut menandakan adanya unsur karbon ya. Nah, terus selanjutnya zat cair dan kertas kobalt. Nah, tadi setelah diuji dengan kertas kobalt, gimana kertas kobaltnya? Kertas kobaltnya berwarna merah muda. Ya, berarti ini tuh menandakan bahwa gula itu positif mengandung unsur H dan O. Nah, selanjutnya yang glukosa. Yang glukosa tadi gimana bentuknya sebelum dipanaskan? Berbentuk kristal. Sama ya, berbentuk kristal. Terus padatannya warna? Putih. Ya, terus sesudah dipanaskan gula tadi warnanya jadi Mencair. glukosa mencair ya, bentuknya jadi mencair. Nah, terus zat cair dan kertas kobalt. Jadi gimana tadi setelah diuji kertas kobaltnya? Berwarna merah Nah, berarti sama, glukosa juga positif mengandung unsur H dan O. dan O. Nah, oke, terima kasih ya teman-teman. Silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, teman-teman, kan barusan kita sudah melakukan praktikum ya. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan, kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertanyaan pertama itu, tuliskan reaksi pembakaran gula pasir dan glukosa. Nah, tadi kan kita melakukan pembakaran ya. Silahkan ditulis reaksinya. Gimana reaksi pembakaran gula dan glukosa? Reaksinya bagaimana? Kalau reaksi pembakaran gula itu C12 H2O + solid ditambah 12,2 gas menjadi 12 CO2 gas plus 11 H2O liquid. Berarti ini termasuk ke pembakaran sempurna. Terus reaksi pembakaran glukosa. Pembakaran glukosa C6 H12O2 solid ditambah 6O2 gas menjadi 6 CO2 gas plus 6 H2O liquid. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah tabung dipanaskan, muncul zat cair pada dinding tabung reaksi. Bagaimana mengidentifikasi zat cair tersebut dengan menggunakan kertas kobalt 2 klorida? Nah, tadi setelah diuji dengan menggunakan kertas kobalt 2 klorida, bagaimana mengidentifikasinya bahwa zat cair itu mengandung unsur H dan O? Mengalami perubahan warna, memberikan perubahan warna yaitu menjadi merah muda. Ya, betul. Terus yang pertanyaan terakhir, bagaimana dapat mengidentifikasi bahwa gula dan glukosa memiliki unsur karbon? Tadi setelah dipanaskan berubah jadi warnanya menjadi Kecoklatan dan kekuningan. ya, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan dari hasil praktikum barusan? Ya, bagaimana Devara kesimpulannya? Jadi cara menguji senyawa hidrokarbon itu dengan cara pemanasan dan menggunakan kertas kobalt 2. Setelah dipanaskan, gula itu menjadi Warnanya? Ya. Terus kalau adanya karbon. ya, betul. Dan glukosa menjadi kekuningan itu menandakan adanya unsur karbon juga. Setelah itu dicek dengan kertas kobalt 2 Dan hasilnya berwarna? berwarna merah muda sehingga positif mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Oke, jadi benar ya ternyata unsur senyawa organik itu mengandung unsur H dan CH dan O. Oke, jadi seperti itu ya praktikumnya teman-teman. Mungkin praktikum kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti jangan lupa dikumpulkan LKPD-nya minggu depan. Silakan. Tadi di sini ada langkah kerja, silakan kalian kerjakan, dibuat skema ya langkah kerjanya, nanti minggu depan dikumpulkan. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.